Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamda syakirin wa nuthni alaihi sanaa dzakirin. La nuhsi sanaan alaihi wa kama athna ala nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal majelis ilmu ini kita mengucapkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala di antara usaha kita untuk membuat hati kita di antara hati yang selalu menyala. Dengan cahayanya tersebut kita mampu merasakan nikmat dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sekilas kita merasa biasa-biasa saja, bisa melangkahkan kaki ke masjid, bisa melaksanakan sholat fardu, dan kemudian bisa melafazkan zikir-zikir. Kadang banyak di antara kita tidak menyadari bahwasanya hanya hati yang hiduplah yang mampu melangkahkan kaki, menikmati suasana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumahnya. Dan ketika ada saudara kerabat kita yang tidak terhibur hatinya untuk berada di tempat yang terbaik di muka bumi ini, tidak ada harta yang bisa kita belanjakan untuk membelikan hati yang hidup untuknya. Dikarenakan kemampuan kita, hati yang kita miliki yang bisa menggerakkan kita selalu hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di saat-saat azan berkumandang, ketika majelis ilmu dibentangkan, adalah hati yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu tersadar akan nikmat-nikmat yang hebat ini. Salawat dan salam kita ucapkan semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, memberitakan tentang kita, tentang makhluk, tentang manusia, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kemampuan manusia di dalam menggerakkan anggota tubuhnya, di dalam mereka berbuat, di dalam mereka bertutur kata, itu ukurannya adalah apa yang diinginkan dan diharapkan oleh hatinya. Dan dari keinginan-keinginan yang ada di hati tersebut, digerakkanlah pikiran untuk bagaimana agar itu bisa dilakukan.
dan dari pikiranlah kemudian lahirnya perkataan, perbuatan, keputusan-keputusan, rencana-rencana, dan begitu seterusnya. Ketika itu adalah suatu hal yang pasti dalam hidup setiap manusia, maka Rasulullah mengingatkan sesudahnya, wa innama, dan sesungguhnya apa yang akan diperoleh oleh setiap orang dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia lakukan, ukurannya adalah manawa, apa yang diinginkan oleh hatinya, apa yang diharapkan oleh hatinya, apa yang dia pikirkan. Inilah kita manusia. Tidak ada suatu apapun yang kita lakukan kecuali ada hati di situ, kecuali ada kehendak dan keinginan di situ, kecuali pikiran kita dahulu yang bergerak, baru kemudian kata-kata, perbuatan dilakukan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan 3 hal. Ingatkan akan 3 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan oleh Harithah bin Nu'man, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun lazimatun li ummati, ada 3 perkara yang akan ada, yang pasti ada pada umatku. Thalathun lazimatun li ummati, at-tiyaratu wal hasadu wa dhann wa su'u dhann. Faqala rajulun fama yudhibuhunna ya Rasulullah mimman kunna fihi? Qala idza hasadta fastaghfirullah wa idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta famdih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang setiap umatku akan melewatinya. Di hadis lain Rasulullah, di lafaz yang lain berbunyi, salasatun la yaslam minhunna ahadun. Ada 3 hal, enggak ada seorang pun selamat darinya. Semuanya akan mengalami situasi-situasi seperti ini, akan mengalaminya. Apa itu? Al-hasadu wat-tiyaratu wa dhann. Hasad, dan kemudian tatayyur, dan yang ketiga adalah wasu'u dhann, prasangka buruk. Sahabat, ada di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman ladzi yudhibuhunna, apa yang bisa mengusir 3 hal itu ya Rasulullah, ketika itu ada pada dirinya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hasadta fastaghfirillah, apabila dengki itu hidup pada dirimu, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tatayyarta famdih, dan apabila ada tatayyur, ya, kita jelaskan nanti, tatayyur hinggap dalam perasaanmu, maka lanjutkan urusanmu. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq, apabila prasangka ada pada dirimu, maka janganlah engkau membuat keputusan berdasarkan prasangka. Ma'asyiral muslimin
dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada di antara kita ya yang bisa membentengi hatinya dan pikirannya dari 3 hal ini. Ini satu hal yang pasti. Lalu kemudian yang kedua, 3 hal ini adalah sesuatu yang berpotensi merusak kehidupan, merusak kebahagiaan, mengusir keberkahan, menghancurkan harapan-harapan baik kita. Kalau seandainya 3 hal ini biasa-biasa saja, Rasulullah tidak akan memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati. Bisa saja beragam macam musibah yang sedang kita hadapi, beragam bentuk kecemasan yang sedang menghantui kita. Kita fokus kepada wujud musibah-musibah tersebut, tetapi kita melupakan asal muasal sebab dari kesulitan itu. Kesulitan besar yang kita tengok, kita rasakan tanpa kita sadari. Yang terbesarnya, berat atau tidaknya bukan pada jenisnya, tetapi ada sumbernya yang tidak kita rawat dan kita biarkan dia terus menyala dan akhirnya apapun bentuk usaha kita akan berakhir dengan kegagalan. 3 hal yang bisa menimbulkan kerugian besar dalam hidup ini bukan sesuatu yang tampak dalam kasat mata. Kalau seandainya 3 hal itu adalah berbentuk kurap misalnya, berbentuk penyakit di fisik kita, insya Allah itu satu hal yang mudah untuk mengenalinya. Kita lihat badan kita gatal-gatal, merah-merah, bintik-bintik biru, ya, ada yang membusuk, mungkin itu mudah bisa kita lihat, bisa kita kenali. Tetapi ketika yang membusuk, ketika yang gatal, itulah sikap dan perbuatan kita yang bermuasal dari penyakit hati yang tidak kita waspadai. Dari mana hati ini jadi sakit? 3 serangan tadi betul-betul telah membuat hati kita rusak. Maka hati-hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap manusia akan merasakan ya 3 hal ini dalam hatinya dan dalam pikirannya. Maka hasad yang pertama kita bahas adalah hasad. Apa itu hasad? Beragam macam pengertian pemahaman hasad dalam diri kita. Kita mengertikan hasad, dengki, ya, dengan berbagai macam pengertian. Dan sederhananya, dengki adalah suasana hati kita yang merasa benci, merasa resah, merasa susah melihat nikmat, kemudahan, keberhasilan, kesuksesan seseorang. Apakah seseorang itu kerabat kita, saudara kita? Apakah dia tetangga kita, teman kita? Ketika kita mendengar ada seseorang berhasil, dia dahulu apalagi orangnya adalah orang yang dikenal bodoh, orang yang dikenal tidak berharta, orang yang dikenal tidak dipandang di masyarakat, sekarang dia menjadi sosok yang sukses, sosok yang berhasil, meningkat ekonominya, dia menjadi orang yang dihargai. Muncul di hati kita rasa benci. Atau ketika kita mendengar
musibah menimpa keluarga kita, salah seorang keluarga kita, kerabat kita, teman kita mengalami kecelakaan motor, mengalami kecelakaan mobil, mengalami musibah pada kebunnya, bahagia dia. Ada rasa bahagia kita dengan kejadian tersebut. Ada rasa senang kita melihat musibah yang sedang dialami oleh 1-2 orang. Ini adalah tanda-tanda kita sedang diserang oleh wabah virus yang bernama dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, mengomentari, berberita tentang kedengkian ini yang tidak ada seorang pun dari kita. Jangan kita sekali-kali mengatakan saya ini tidak pernah dengki. Ya. Saya bicara ini bukan karena saya dengki, karena saya bukan dengki. Hati bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh lisan manusia. Selama kita menyandang status kita sebagai manusia, sadari bahwasanya kedengkian itu hanya menunggu waktu kapan dia menyapa kita. Dan kadang kita tidak sadar, hari ini berapa orang yang telah kita dengki dengannya. Berapa orang? Dengki itu sesuatu yang sangat luas, sebarannya sangat luas sekali. Karena tabiat kita manusia adalah susah dengan kegembiraan, kesenangan orang. Tabiat kita adalah merasa senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Merasa susah dengan apa yang kita miliki. Itu diantara tabiat. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, itu bawaan diri kita. Maka perlu kita sebagai seorang muslim untuk cerdas, waspada. Waspada kita bukan saja dalam usaha dagang kita. Kita catat, kita tulis orangnya, kita pilih yang berpendidikan, kita pasang CCTV, pelaporan keuangan kita buat secanggih mungkin, silakan saja. Tapi jangan kita pernah berpikir bahwasanya dengan segala manajemen yang hebat seperti itu, kita bisa membentengi diri kita dari dengki. Bisa saja usaha kita aman-aman saja, nggak ada masalah dengan usaha kita. Tetapi di tengah usaha tersebut, kedengkian adalah sesuatu yang terus kita nyalakan terus kedengkian. Kenapa? Selalu ada kompetisi dalam hidup ini. Selalu ada kompetitor. Selalu ada orang yang rasa-rasanya akan mengambil rezeki kita. Pagar saja. Kalau ditengok-tengok, setiap hari ditengok-tengok, lama-lama ada yang salah dengan pagarnya. Maka setiap saat kita harus memperhatikan apa yang diperintahkan dan dirasakan oleh hati itu. Jauhi oleh kalian wahai umatku, hati-hati kalian dengan dengki, kata Rasulullah. Kenali dia, kenali baik-baik. Fa innal hasada, maka sesungguhnya kedengkian itu ketika kalian nyalakan dia, kalian nyalakan kedengkian itu, maka dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang akan kalian lakukan. Kita bersedekah, sedekah kita akan habis pahalanya oleh kedengkian tadi. Kita sholat tanpa kita sadari dikenakan dengki yang kita hidupkan, terus dia membakar pahala sholat kita, terus dia membakar zikir kita. Bagaimana kalau seandainya nggak ada ibadah, menumpuk dosa-dosa tadi berkarat dia di hati kita, sehingga sulit hati kita itu tersentuh oleh kelembutan keimanan. Sulit. Hati kalau sudah mati, maka orang tidak akan pernah berpikir apakah kata-katanya baik atau tidak.
Dia akan menikmati segala bentuk keburukan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang bisa memakan kebaikan itu adalah kedengkian. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dilakukan? Apakah salah kita ketika rasa dengki itu mulai menyapa hati kita, mulai kemudian menggerakkan pikiran kita? Si fulan sedang dipuji, si fulan sedang disanjung, tetangga kita sedang dipuji, sedang naik namanya. Tapi banyak orang tidak tahu tentang dosa kita. Kita tahu ini. Dikenakan kedengkian, kita ingin bongkar aib dia di depan khalayak banyak agar suasananya berubah. Menurut kita dengan tujuan menegakkan kebenaran. Menurut kita untuk meluruskan cerita. Menurut kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tanpa kita sadari, dengkilah yang telah memerintahkan untuk semua itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya perasaan dengki mulai menyapa kita, berdosakah kita? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang tidak mampu kita pikul. Ya. Kapan dengki itu dikatakan dinyalakan? Kapan? Ketika dengki itu masih mampu kita batasi gerak-geriknya. Dia belum lagi membuat lisan kita bergerak. Dia belum lagi membuat kita merencanakan sesuatu memperturuti rasa dengki. Kita terus mengontrolnya dengan baik. Insya Allah dia tidak menjadi dosa. Apabila kita mampu kalahkan dengki tersebut, mampu kita kalahkan. Haruskah kita mencacinya, menghinanya? Kita tidak ikut. Kita katakan Masya Allah. Semoga apa yang antum dapatkan berkah. Lawan dengan dorongan dengki, lawan dia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hasadta fastaghfirillah." Kalau dengki itu datang tiba, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengki yang terbesar itu kadang-kadang hidup pada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sering bermuamalat dengan kita, orang-orang yang Allah wajibkan kita untuk bersilaturahim dengan mereka. Lebaran, pulang dari rantau, pulang keluarga abang kita dengan istrinya, pulang adik kita dengan pasangannya, semuanya pulang dengan anak-anaknya, beragam macam penampilan mereka. Ini anaknya yang hebat, ini usahanya yang maju. Kita mulai setan menghidupkan rasa dengki. Sampai ada yang nggak mau bertemu dengan saudaranya yang pulang dari rantau. Kenapa? Tanpa dia memperturuti dengki. Maka istighfar yang pertama kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar. Tafakkur kita. Di saat lisan kita didorong oleh pikiran kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka awalilah dengan beristighfar. Kompetitor kita, lawan menggalih kita, membeli toko di samping kita, cemas kita. Ya. Kita mendengar bahwasanya sekarang pesaing kita muncul di situ. Dapat informasi dari orang-orang bahwasanya barang dia barang suap, barangnya barang rusak, barangnya barang nggak benar itu. Dengan dasar kita ingin jangan orang tertipu, mulai kita bercerita tentang kompetitor kita. Kenali baik-baik apa yang sedang kita ceritakan. Betulkah kita ingin memperjuangkan sebuah kebenaran, atau kita sedang berbuat, berkata berdasarkan
api dengki yang telah kita nyalakan. Kalau sudah kita nyalakan, ikhwan, maka dia akan terus membakar. Dia akan terus membakar. Nggak akan cukup sampai di situ. Dia akan menyala terus dan membakar sampai akhirnya kita pun tidak tenang dengan ibadah kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza hasadta fala tabghi." Kalau rasa hasad itu muncul, jangan sekali-kali kamu menzalimi orang yang kamu hasad. Apakah menzaliminya dengan kata-kata? Apakah dengan menzaliminya dengan merusak kehormatannya? Apakah dengan menzaliminya dengan mengambil hak miliknya? Jangan kamu zalimi dia. Kamu mampu. Ada di antara kita pimpinannya. Kadang hasad juga pada pasangan. Ya. Bisa saja fitnah itu adalah ketertarikan seseorang kepada istri seseorang, pasangan seseorang. Dia tidak terima sama sekali. Terlalu sukses karirnya, mumpung dia sekarang anak buah dia singkirkan. Hati-hati. Ternyata ya, ketika kita terbawa arus dengki tadi, kita tidak bisa lagi ya mensiasati musibah demi musibah yang akan memporak-porandakan bahtera rumah tangga kita. Tidak akan bisa lagi. Jangan sampai kita hancur. Hasad adalah musibah yang berat, sehingga begitu bahayanya hasad ini. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita berlindung kepada Allah pagi hari, sore menjelang malam, membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Yang terakhir sahabat, wa min syarri hasidin idza hasad. Seseorang kalau sudah memperturuti kedengkian, dia punya banyak kejahatan yang akan terus dilakukan. Ya. Jadi hati-hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasad itu kalau ada dibolehkan, itu hanya dibolehkan dalam dua hal. Apa itu? Seseorang yang diberikan ilmu dan dia menjadi seorang yang soleh dengan itu, dan dia berharap andaikan juga Allah muliakan dia seperti seorang itu. Atau sebaliknya, ada orang Allah berikan harta kekayaan, dia suka berinfak, dia suka bersedekah, dan dia juga ingin berharap bisa seperti itu. Inilah dia rasa hasad yang dibolehkan. Tapi kalau seandainya ada orang kaya suka bersedekah, besok kecelakaan, matilah kata dia, itu bukan tergolong ke dalam hasad yang dibolehkan. Itu adalah diantara bentuk hasad yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad suatu penyakit hati yang akan menyerang semua hati. Datangnya pagi, siang, sore, malam, 24 jam akan datang menyapa kita. Maka jaga diri kita, jangan sampai kesolehan kita, ketaatan kita dirusak oleh kedengkian. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kedua? Yaitu tatayur. Tatayur itu apa tatayur? Tatayur itu diambil dari kata tair, burung. Burung. Jadi dahulu tradisi di bangsa Arab, dan juga mungkin ada juga di masyarakat kita, ketika mereka akan melakukan perjalanan, begitu mereka mendengar suara burung, mereka akan mengambil keputusan, akankah mereka melanjutkan perjalanan atau tidak, berdasarkan suara burung. Ya, ada suara burung gagak, ada suara elang misalnya, ya, suara burung balam. Ya, kalau suara burung balam berarti perdagangan hari ini akan untung, jalan terus. Tapi kalau burung gagak, jangan. Itu tanda hari ini akan ada musibah.
Nah, apakah hanya pada burung? Tidak. At-tasya'um ini atau bernasib atau istilahnya ada sial, ya. Nah, at-tasya'um ini bukan saja hanya pada burung, ya, juga ada pada hal-hal yang kita anggap berpotensi membuat apa yang akan kita lakukan hari ini itu menjadi gagal. Ya, misalnya kadang seseorang merasa, ya, ketika dia akan putuskan untuk berangkat ke suatu tempat, melakukan nego akad sebuah usaha, ternyata yang berangkat itu temannya si fulan. Dia mulai berpikir, setiap kali saya berjalan dengan si fulan ini, setiap kali berusaha dengan si fulan ini selalu gagal. Jadi jangan berusaha dengan si fulan ini. Kenapa? Dia ada sia. Lalu kemudian naik motor. Motor ini ternyata itu pernah kecelakaan. Kalau motor sudah kecelakaan, maka dia akan terus memakan korban. Kecelakaan. Jangan lagi itu. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya pergi berdagang, ada juga orang bertasya'um dengan warna. Ya. Kalau lawan tempat dia berdagang memakai baju merah, itu tanda sial. Nah, dan di manakah merusaknya rasa sial ini? Nah, rasa sial itu sesuatu yang hinggap, perasaan itu akan hinggap pada setiap kita. Ada suasana-suasana yang akan mengantarkan kita pada ini nggak benar ini. Nah, jadi asalkan bertemu dengan orang itu, akhirnya dia merasa ada sial. Kalau berangkat dengan ini akan ada kecelakaan. Kalau seandainya hari itu akan ada masalah. Kalau ada namanya seperti itu akan ada musibah. Kalau ada suara seperti ini akan ada suatu hal yang tidak baik. Maka ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raddatuhu diyaratu lihajatin faqad asyraka. Barang siapa yang suatu hari dia memutuskan untuk melakukan suatu pekerjaan atau dia melakukan suatu perjalanan, namun dia batalkan itu, dia hentikan. Kenapa? Di tengah jalan dia dengar suara burung. Ya, ini burung hantu, tidak berbunyi di siang hari. Kalau dia berbunyi di siang hari, ini tanda bahwasanya kalau terus berjalan akan sial. Ya, ada juga orang yang tertarung misalnya oleh sesuatu di tempat yang datar, lalu kemudian berpikir ini ada tanda sial. Maka kata Rasulullah, apabila perasaan itu hadir pada diri seseorang, hadir rasa sial itu pada diri seseorang, kemudian dia memutuskan membatalkan apa yang akan dia lakukan, apa yang dia rencanakan, dibatalkan oleh dia. Dia tidak jadi berdagang, dia tidak jadi pergi, dia tidak jadi bertemu dengan orang itu. Dia batalkan kontraknya. Kenapa? Ada sial. Tanggalnya nggak tepat. Ternyata duduknya di lantai sekian. Ternyata duduknya di kursi nomor 27. Ternyata dia di angka 13. Itu angka-angka sial. Ya, ternyata lawannya itu adalah orang yang lahir di bulan Juni, tanggal 5. Itu juga bintangnya, legonya, apanya, mereknya itu sial. Jadi jangan lanjutkan. Itu enggak benar. Kalau dia batalkan dikenakan rasa sial tadi, ingat kata Rasulullah, faqad asyraka. Dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, at-tiyaratu syirkun
at-tiyaratu syirku. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Ya, apa kata Rasulullah? Tatayur itu, ya, mempraktekkan prinsip sial itu adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik 3 kali diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwanan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letak kesyirikan? Di manakah letak bahayanya pemahaman seperti ini? Ya. Melihat misalnya gerhana terjadi, udah jangan jualan hari ini. Kalau jualan hari ini, maka kedai kita akan rugi. Kedai kita akan bangkrut dalam waktu yang sangat dekat sekali. Itu tatayur. Tatayur ini sangat luas sekali. Banyak sekali praktek tatayur kalau seandainya kita tidak sadari. Ya. Ada orang kalau mau pergi usaha harus pakai kain tertentu, harus bawa benda tertentu. Kalau seandainya benda itu nggak dibawa, Pak ini udah jelek Pak, udah kok sobek-sobek kayak gini, ngapain ini? Beli aja yang baru. Oh enggak. Ini kamu harus tahu ya, berapa nego ini nih lancar semua. Pernah ketinggalan ini langsung batal. Besok coba lagi ketinggalan lagi batal. Jadi ini ada untungnya, ada sialnya. Kalau dibawa dia selalu untung. Nah, ini lap tangan ini udah jelek, jangan dibilang jelek. Ini kalau dalam bawa kemanapun urusan jadi lancar. Ya. Tatayur. Ya. Tatayur ini ketika manusia sudah menempatkan pada makhluk sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan berada pada suatu kehinaan. Manusia tidak lagi menjadi makhluk yang cerdas. Kebijakan yang ada pada manusia dan hikmah akan hilang. Mati pada diri orang-orang yang selalu memegang prinsip tasyawuf. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Hambaku, apa yang aku berikan kepada kalian itu tidak lepas dari prasangka-prasangka yang ada pada diri kalian. Ketika kita memiliki prasangka-prasangka yang buruk, kita memiliki prasangka-prasangka bahwasanya makhluk ini memiliki kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia sesuatu yang terjadi. Apa yang Allah inginkan? Allah inginkan kita menjadi makhluk yang tangguh, hamba yang bertauhid, hamba yang tidak berserah diri kepada makhluk, berserah dirilah kepada Sang Khaliq, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah lah yang mengatur rezeki, Allah lah yang mengatur segala rencana. Kenapa makhluk diberikan kemampuan untuk diyakini mampu melakukan itu semua? Enggak ada. Ketika keyakinan kita terkekang oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita keluar dari ranah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diperbudak oleh dunia. Apapun yang diperintahkan, kita tidak lagi memakai akal logika kita. Naluri kita tidak menyala sama sekali. Kecerdasan kita berubah menjadi kebodohan. Kenapa? Karena kita membiarkan hati kita, pikiran kita tunduk kepada makhluk. Apa obatnya? Maka kata Rasulullah, andai rasa-rasa sial itu muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, famdi, lanjutkan urusan, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. La adwa wa la tayrata wa yujibuni al-fa'lu, kata Rasulullah. Enggak ada. Tatayur itu enggak ada. Makhluk-makhluk yang diyakini mampu menghadirkan kesialan, mampu menghadirkan musibah, mampu mengatur apa itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalaupun ada suasana seperti itu, kata Rasulullah, wa yujibunil fa'l,
Aku lebih kagum dengan fa'lu. Lakukan fa'lu. Apa itu fa'lu? Ya, fa'lu adalah al-kalimatu at-thayyibah, al-kalimatul hasan, kata-kata baik. Rasa pesimis mulai muncul, prasangka-prasangka syaitan mulai hidup di hati kita. Kita berpikir ini jangan-jangan usaha kita gagal. Kenapa? Ada perasaan nggak enak setelah melihat tadi matahari bentuknya begitu, tadi melihat warna ini, tadi melihat kayu itu tiba-tiba patah, tadi melihat ada ternak begini aneh bentuknya, rasanya nggak apa. Maka sebelum kita mengucapkan semua apa yang kata hati kita, apa kata Rasulullah? Wa yu'jubunil fa'l. Lakukanlah fa'l. Apa itu fa'l? Kata-kata baik. Hidupkan kata-kata baik sebanyak mungkin. Subhanallah. Ya. Apalagi kata-kata baik? La ilaha illallah. Apalagi kata-kata baik? Sesuatu kata-kata yang membuat kita semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berucaplah dengan ucapan-ucapan yang membuat kita yakin untuk menuntaskan. Menghindari ini tidak akan menjadi kita terhindar dari musibah. Kita maju, kita tidak maju, namanya musibah, itulah pasangan hidup kita. Dia akan tiba hari ini atau hari esok. Bismillah. Kita bangun kata-kata yang meyakinkan diri kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'lulah yang harus diucapkan. Jangan diucapkan perasaan-perasaan di tengah rasa perasaan tatayur tadi hinggap di hati kita. Hadir teman kita, dia mau ikut, waduh, kemarin dia ikut batal, kemarin dia ikut mobil rusak, ini kemana-mana dia sering kecelakaan misalnya, ini kemana-mana dia sering membuat suasana berubah. Ya, jangan sampai kita terbawa oleh perasaan-perasaan, memutuskan sesuatu berdasarkan prasangka sial. Kenapa? Di saat prasangka itu kita ikuti, di saat itulah kita telah meyakini ada makhluk yang bisa menentukan apa yang akan terjadi. Dan itu hanyalah keyakinan yang hanya bisa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasu'ul dzan. Prasangka. Prasangka adalah sesuatu yang tidak akan mungkin hilang dari hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Hai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, hai manusia yang beriman, jauhi oleh kalian. Apa itu? Katsiran minadh-dhann. Ya, berprasangka yang banyak, memperturuti prasangka jauhi oleh kalian. Karena prasangka itulah berkata, memperkirakan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak kita dengar, sesuatu yang tidak kita saksikan. Lalu kemudian pikiran kita merangkum kejadian-kejadian tadi, membuat sebuah penilaian. Itu tidak akan hilang dari manusia. Kita akan mengalami hal seperti itu. Apakah dalam suasana kita, khususnya kita dalam suasana masalah, ada masalah dalam keluarga kita, ada masalah dalam dagang kita, ada masalah kita dengan tetangga, dengan mertua, dengan keluarga kerabat dan lain-lainnya, maka di saat-saat seperti itu prasangka akan subur dalam pikiran kita. Yang mulanya kita akan makan enak gara-gara prasangka buruk, ya, penuh di pikiran kita, lewat si fulan, langsung kita ingat prasangka kita kepada dia, ya. Jadi hilang keinginan makan kita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan situasi seseorang yang sedang didatangi oleh prasangka, khususnya prasangka buruk. Kalau prasangka baik, alhamdulillah. Kalau prasangka baik, tapi kalau prasangka buruk bagaimana?
Bagaimana kita mensikapi prasangka buruk? Apakah dikenakan prasangka kita berdosa? Tidak. Sama seperti dengki tadi. Ketika kita mengalami suasana dengki, ya, mulai kita terpikir untuk hal-hal yang buruk dengan orang yang kita dengki. Begitu pula dengan perasaan sial tadi, kita mulai melihat ada sesuatu sial yang sedang ada di sekitar kita, membuat kita harus berhenti, misalnya membatalkan rencana kita. Kenapa? Si fulan ini sial, lahir dia budi bulan sekian, dia sial, ya, dia suku sekian, dia sial. Jadi di saat-saat seperti itu belum lagi berdosa. Tapi kalau seandainya kita, ya, berprasangka tidak baik tentang saudara kita, tentang kerabat kita, tentang teman kita, lalu kemudian kita bercerita berdasarkan prasangka kita, bukan berdasarkan fakta. Ya. Dia itu pasti berdusta. Dia itu pasti telah menipu. Dia itulah penyebar dari semuanya. Saya tahu siapa dia. Gak usah, ya, saya gak perlu melihat, mendengar atau apa. Saya gak perlu itu. Saya pasti dialah orangnya. Memastikan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita tidak dengar, sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi kita merasa dengan prasangka kita itu satu hal yang hebat, itu juga bagian kesyirikan yang berbahaya. Bagaimana kita bisa memastikan kita tahu, kita pasti itu orangnya, sedangkan kita tidak punya bukti, kita tidak mendengarnya. Dari mana seseorang bisa menyatakan itu? Dari prasangka. 3 perasaan yang pasti menyapa setiap hati manusia, inilah penghancur, perusak kebahagiaan kita, perusak nikmat-nikmat yang ada pada kita apabila kita menyepelekannya. Ya, bukan bentuk penyakitnya yang membuat kita sebetulnya menderita, bukan bentuk musibah yang sedang kita alami membuat kita susah, bukan itu, tetapi perasaan yang terlalu besar, rasa dengkinya, prasangka buruknya yang begitu hebat, rasa sialnya nggak terkontrol, akhirnya, ya, musibah yang kecil menjadi sangat besar sekali. Tapi sebaliknya, apabila kita mampu mengendalikan suasana emosi dalam 3 hal ini sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah itulah dia orang-orang yang dijamin untuk berhasil. Orang-orang yang dijamin bahwasanya dia akan menang. Orang-orang yang tidak bisa ditaklukkan oleh beragam macam kesulitan dan kesusahan, semuanya akan lewat. Kenapa? Disitulah keimanan, disitulah tawakalnya, disitulah husnuzonnya, dan sesungguhnya kekuatan itulah kekuatan imaniyah. Kita tidak bisa menguasai emosi di saat-saat 3 hal ini berdasarkan teori kita saja, nggak bisa sama sekali. Kita tahu, tapi pastikan kita bisa melakukan, nggak bisa. Kenapa? Ukurannya kondisi hati kita. Ukurannya, apakah hati kita kuat atau hati kita lemah? Kalau hati kita lemah, begitu rasa hasad itu muncul, langsung kita nggak bisa mengkontrol lidah kita. Kalau hati kita sakit, begitu ada prasangka, kita juga nggak bisa mengontrol apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Lemah kita. Walaupun duit kita banyak, ketika mendengar cerita sifat, oh pasti ini, oh pasti itu. Hati-hati. Ya, itu membuat nikmat-nikmat yang kita miliki itu hilang berkahnya, hanya tinggal wujudnya saja. Kalau berkahnya nggak ada, apa nikmat itu? Artinya nggak ada nikmatnya. Bagaimana hati itu bisa sehat? Itulah dia dengan sholat kita. Itulah dengan zikir kita. Itulah dengan tilawah Al-Quran kita. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah telah memastikan jalan satu-satunya untuk hati manusia berada pada suatu ketenangan, yaitu ketika dia selalu ingat kepada
Sang Pencipta, dan kemudian dia berjalan di atas petunjuk dan aturan Sang Pencipta. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan suka, duka dan lain-lainnya, insya Allah ya pupuk terus sholat itu. Kenapa sholatnya 5 waktu harus kita lakukan? Karena perlu hati itu bekerja lebih daripada 5 kali setiap hari. Perlu hati itu bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang sehat, hati yang kuat dengan sholat, dengan ibadah, dengan zikir kita, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari memperturuti prasangka-prasangka buruk, dari memperturuti rasa dengki, dari memperturuti perasaan-perasaan sial. Allah jauhkan kita dari itu semuanya, dan semoga harapan dan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.